Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Ritza sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis aplikasi perangkat lunak Fasiankes. Selanjutnya, daftar anggota akan dibacakan oleh Narta. Kelompok kami terdiri dari satu Yosefa Mariana Yasilana dengan NPM 2412044041. Yang kedua Najmi Maritza dengan NPM 2412044052. Yang ketiga Karina Rahmawati dengan NPM 2412044053 dan yang terakhir saya sendiri Marta Kristi Borusianturi dengan NPM 2412044057. Selanjutnya, topik akan dibacakan oleh Karina. Baik, topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, yang kedua ada SIHA, Sistem Informasi HIV, yang ketiga ada SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dan yang terakhir adalah SISMADAK, yaitu Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi. Selanjutnya ke inti materi, yaitu yang pertama aplikasi KIA yang akan dibacakan oleh Saudari Yosefa. Untuk materi yang pertama yaitu KIA. Pelayanan KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan anak balita, serta anak prasekolah. Selanjutnya, tujuan dari KIA adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Program KIA yang dilaksanakan perlu dipantau melalui pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, yaitu bagian pembahasan. Untuk pelaksanaan sistem informasi KIA, memperhatikan beberapa hal untuk peningkatan selanjutnya. Yang pertama, yaitu kebijakan informasi kesehatan ibu dan anak, yang dimana belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang sistem informasi KIA di wilayah kerja di Dinas Kesehatan, yang ada kebijakan tentang pencatatan dan pelaporan data KIA yang termasuk dalam program KIA. Kebijakan dalam penentuan dan penetapan SDM sebagai tenaga sistem informasi KIA ditentukan oleh pihak dinas, kesehatan, dan pimpinan puskesmas. Untuk poin kedua, yaitu sumber daya manusia, telah tersedia tenaga yang bertanggung jawab dalam sistem informasi KIA di level desa, yaitu bidan desa, di level kecamatan atau puskesmas adalah bidang subkoordinator, dan di level kabupaten atau dinas kesehatan ada bidang koordinator khusus program KIA. Dan untuk poin ketiga yaitu anggaran atau dana. Tidak ada dana khusus sistem informasi KIA. Yang ada adalah dana program KIA. Dana yang dikeluarkan untuk sistem informasi KIA hanya terbatas pada keperluan pencatatan dan pelaporan KIA saja, bersumber dari APBD dan APBN. Dan untuk poin terakhir yaitu adalah teknologi informasi. Peralatan teknologi informasi atau hardware seperti laptop, komputer, serta printer telah tersedia, jumlahnya cukup dan bisa dimanfaatkan, namun tidak software khusus yang digunakan dalam sistem informasi KIA. Jaringan internetnya hanya tersedia di Dinas Kesehatan. Itulah pembahasan dari materi yang pertama mengenai KIA. Baik, terima kasih Yosefa. Selanjutnya, materi yang kedua tentang HIV/AIDS akan dibacakan oleh saya sendiri. Aplikasi Sistem Informasi HIV/AIDS atau yang disebut SIHA adalah sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan data terkait HIV. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, SIHA hadir
sebagai solusi inovatif untuk menangani tantangan dalam pengelolaan data kesehatan, terutama yang berkaitan dengan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menjaga privasi pasien sekaligus mencegah penyalahgunaan data. Pembahasan terdapat 4 fitur, yaitu pelaporan terintegrasi, yaitu SIHA memfasilitasi integrasi data dari berbagai fasilitas kesehatan yang menangani pasien HIV atau AIDS. Setiap kasus baru yang terdiagnosis, pengobatan yang diberikan, dan hasil tes laboratorium dapat langsung dilaporkan melalui aplikasi ini. Hal ini meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Yang kedua, pemantauan pengobatan. Salah satu fitur penting dari SIHA adalah pemantauan pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. Fasilitas kesehatan dapat menginput data terkait regimen pengobatan yang diberikan kepada pasien serta perkembangannya. Dengan demikian, aplikasi ini memungkinkan tenaga medis untuk terus memantau efektivitas pengobatan serta meminimalisir risiko resistensi obat. Yang ketiga, ada database nasional. SIHA berfungsi sebagai basis data nasional terkait HIV/AIDS di Indonesia. Data ini mencakup jumlah penderita, kelompok umur, jenis kelamin, wilayah penyebaran, hingga statistik terkait populasi yang beresiko tinggi terinfeksi HIV. Yang keempat, ada keamanan dan privasi. Sifat data yang sensitif, SIHA dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat. Akses ke data pasien hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang berwenang dan setiap transaksi dalam aplikasi dilindungi oleh enkripsi. Selanjutnya, materi yang ketiga, SIM-RS, akan dibacakan oleh Marta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu SIM-RS. SIM-RS itu sendiri adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan, diagnosa, dan tindakan untuk pasien, seperti medical record, apotek, gudang farmasi. SIR-MS juga menangani sistem komputerisasi baik hardware maupun software rumah sakit, meliputi sistem jaringan komputer atau internet, rumah sakit, website, billing system untuk pelayanan pasien, dan perbaikan komputer atau printer. Tujuan dari SIM-RS itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Dan fungsi dari SIM-RS ini sendiri, di mana SIM-RS berfungsi untuk meningkatkan produktivitas atau mengurangi biaya, meningkatkan efektivitas, memperbaiki kualitas pelayanan, menciptakan keunggulan berkompetensi, mencapai tujuan strategis perusahaan, reorganisasi, dan reengineering. Pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif, tanggapan secara cepat atas kebutuhan konsumen, dan perubahan dalam lingkungan bisnis, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Selain itu, SIM-RS juga memenuhi kebutuhan akan informasi. Baik, terima kasih Karina. Materi yang terakhir, Sismadak yang akan dibacakan oleh Marta. Yang keempat ada aplikasi Sismadak atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi, merupakan aplikasi alat bantu yang diperuntukkan bagi rumah sakit yang mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Tujuan dari Sismadak sendiri adalah mempermudah pencarian, mempermudah pengumpulan dokumen, mempermudah akses, dan mengintegrasi informasi yang ada. Fungsi dari aplikasi Sismadak ini adalah berfungsi bagi rumah sakit dalam persiapan akreditasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mencari kembali dokumen bukti yang berhubungan dengan akreditasi.
Baik, terima kasih Marta. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Yosefa. Baik, dari keempat materi tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa aplikasi KIA, SIA, dan SIM RS, dan SIM Madak dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efektivitas dalam pengolahan data, serta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, sehingga mampu mendukung kualitas layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Yosefa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata yang kurang jelas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.